Kan terkenal selama hidupku, biarpun saya pergi jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, ngapunten karena tidak ada bapaknya, jadi Ibu ya, Ibu Guru SDN Prajurit kelas 1 serta teman-teman tenaga pendidik yang saya sayangi. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat ya kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Di kesempatan pada hari ini saya akan mencoba untuk menerangkan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Seperti yang kita ketahui, budaya positif pastilah budaya yang menimbulkan dampak baik. Kita langsung ke slide 2. Konsep budaya positif. Konsep budaya positif yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebijakan, keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol dulu, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah konsep budaya positif di sekolah yang pasti sudah kita terapkan di masing-masing kelas. Mungkin nanti saya akan fokus ke segitiga restitusi dengan keyakinan kelas. Oke, selanjutnya kita akan ke sini, miskonsepsi dan teori kontrol. Oke, maksud dari teori kontrol adalah peserta didik kita itu sebagai guru itu sebagai mengontrol murid. Itu ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Oke, mungkin ada pertanyaan Bu Titin? Oke, terima kasih. Jadi dalam ilusi ini itu ada gambar dua orang yang bisa diibaratkan murid itu di bagian depan dan guru bagian belakangnya. Jadi guru itu memiliki fungsi mengontrol murid, dalam arti mengontrol murid yaitu kita tidak bisa membiarkan murid itu seenaknya ya. Jadi ketika salah, kita bisa mengarahkan ke arah yang lebih baik. Ini maksud dari mengontrol guru, mengontrol murid. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Pasti guru mengontrol murid itu dengan tujuan memberikan manfaat bagi murid itu. Kemudian untuk di bagian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter murid. Oke, karakter murid itu adalah kepribadian. Jadi ketika murid salah itu diperlukan sebuah kritik di mana dia bisa memperbaiki. Ya, oke, ini
tentang miskonsepsi teori kontrol. Lanjut kita ke disiplin positif. Ibu-ibu jangan tegang ya, santai aja duduknya, jangan terlalu tegang. Saya yang tegang di hati. Oke, lanjut. Disiplin positif. Disiplin positif adalah proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman atau memberikan hukuman. Dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Baik, maksud disiplin positif ini kadang guru itu selalu berkata, anak-anak masuk pagi yang terlambat didukung. Tapi kalau disiplin positif itu adalah tanpa memberikan ancaman. Jadi mungkin saya di awal-awal pembelajaran saya selalu bilang nanti ada konsekuensi, ada hukuman ini. Tetapi seiring berjalannya waktu saya tahu bahwa disiplin positif anak yang mendapatkan ancaman itu otomatis dia hanya akan berbuat baik di depan gurunya. Takutnya kalau nggak ada guru dia malah sebaliknya. Akhirnya saya berusaha menerapkan disiplin positif ketika anak itu mungkin datang terlambat. Kalau sekarang sih saya hukum sih lebih ke arah hati ke hati. Saya tanyakan kenapa terlambat. Oh iya duduk. Jadi bukan berarti seperti yang tahun lalu gitu ya. Mungkin tahun lalu secara saya salah. Yang ini ketika anak salah, ketika anak melanggar aturan saya hukum. Tetapi untuk sekarang saya lebih luwes. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan atau apa, mungkin lebih ke arah bukan hukuman ya, tetapi lebih ke arah katanya sebab akibatnya dari hati ke hati. Lanjut, disiplin positif sudah, sekarang kita ke nilai-nilai kebijakan. Di sini saya ambil 3. Yang pertama yakni profil pelajar Pancasila. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill. Kemudian ada Preliminary Years Program atau PYP. Kita mulai ke profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu menguatkan beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini yang sering diterapkan di sekolah-sekolah. Kalau ada kata-kata sesuai profil pelajar Pancasila, bahkan juga ada lagunya. Kemudian keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Oke, ini life skill kehidupan yang harus ada sebenarnya. Kemudian untuk PYP itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi ini 3 ini itu anak harus punya sebenarnya. Jadi peserta didik itu sangat memerlukan 3 nilai kebijakan ini. Kalau profil pelajar Pancasila itu pasti nih. Kemudian untuk yang keterampilan hidup, life skill, seorang siswa itu diperlukan dapat dipercaya. Jadi kadang seringkali orang tua itu tidak mempercayakan sepenuhnya
punya kepada anak. Ya, kadang kalau dia pamitan berangkat ngaji, tetapi kok gak ngaji, ya mungkin kesamaan sekali itu dapat membuat rasa tidak dapat dipercaya. Kemudian ada yang lurus hati. Lurus hati itu artinya anak itu hatinya itu harus lurus. Maksudnya itu adalah dia tidak melakukan, lurus hati itu dulu kasarannya itu baik hati, ya seperti itu. Kemudian pendengar yang aktif dan tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya, jadi kita juga sebagai guru kita juga harus memberikan yang terbaik bagi diri. Oke. Kemudian untuk yang masalah PIP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, ingin tahu, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen, itu juga diperlukan guru, ya Nak ya. Dan juga itu diperlukan guru ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Ngapunten nggih, saya teringat murid-murid saya tadi. Oke, kebutuhan dasar manusia. Manusia membutuhkan satu, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Tidak peduli itu peserta didik dan tidak peduli itu diri kita sebagai pendidik. Yang pertama, bertahan hidup. Manusia membutuhkan bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Ini pasti, paham ini paham. Setiap manusia pasti ini, gak mungkin satu ini tertinggal, itu tidak mungkin karena ini adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia memerlukan kasih sayang, termasuk peserta didik kita, murid kita juga memerlukan yang namanya kasih sayang dan rasa ingin diterima. Rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi ketika kadang, makanya sering ada kata-kata sekolah no bullying ya. Biasanya ada beberapa, tapi alhamdulillah di sini nggak ada. Mungkin di tempat lain itu ada yang namanya satu anak itu tidak memiliki teman sama sekali. Padahal di kelasnya itu ada 30 anak, tetapi kenapa satu anak ini tidak ada temannya? Mungkin satu, dia berasal dari suku yang berbeda, atau mungkin ada pemilihan seperti pilih-pilih teman. Akhirnya ini dapat menimbulkan rasa tidak diterima. Rasa tidak diterima itu dapat membuat hati anak itu seperti, mungkin bahasa Jawanya nelongso ya. Jadi kita sebagai peserta didik kita harus memperhatikan betul apakah anak ini diterima sama temannya atau tidak ya. Kalau memang ada peserta didik yang mengalami seperti itu, kita sebagai guru harus langsung bisa sigap dalam menangani. Kita tanya dulu akar masalahnya apa, kita cari solusinya. Selanjutnya yang ini penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang manusia juga butuh yang namanya keinginan, kemudian mereka juga butuh yang namanya rasa diakui, juga hampir sama. Setiap manusia butuh rasa diakui. Jadi
seperti misalnya kita sudah mengerjakan sesuatu, kemudian kadang-kadang kita ingin, oh ini loh pekerjaanku, yes. Kita kadang-kadang ingin teman kita menyampaikan, oh ini bagus sekali, nah itu akan ada rasa kepuasan tersendiri. Tenang saja ibu-ibu, duduknya santai saja, ya. Selanjutnya adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan. Ya, kebebasan. Anak didik kita juga punya kebebasan. Dia berhak memilih, contohnya mungkin ekstrakurikuler yang dia sukai, dia berhak memilih seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksa, kayak kalau misalnya si A ini suka menari, tapi kita paksa dia untuk menari, sampai nolong gambar lain. Kita tidak boleh seperti itu karena setiap anak punya kebebasan. Kemudian adalah kesenangan. Setiap anak memerlukan kesenangan, itu bisa bermain, humor, dan tertawa. Setiap manusia juga perlu namanya kesenangannya. Itu adalah bagian dari kebutuhan manusia. Manusia butuh bahagia. Apakah dengan bahagia, Bu? Alhamdulillah kalau bahagia. Lanjut. Kemudian ada ini yang saya bilang tadi, ini adalah beberapa ciri yang biasanya kita terapkan di sekolah tetapi sebenarnya tidak boleh. Yang pertama adalah hukuman, ketiga ada konsekuensi, dan terakhir ada restitusi. Hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Ya, jadi hukuman ini tidak direncana. Tidak ada murid yang ingin dihukum, tetapi kita tidak tahu masa depan. Kadang-kadang ada murid yang tiba-tiba melakukan kesalahan. Ya, itu tidak direncana. Hukuman dapat berupa fisik dan psikis. Fisik itu seperti misalnya berlari-lari 5 putaran, itu fisik, ya. Tetapi kalau psikis itu lebih ke omongan yang dapat menjatuhkan anak. Misalnya si A suruh karena dia terlambat, kita bilang mungkin kamu itu tetap aja datang terlambat, aku gak punya sepeda tala. Itu psikis, itu mengganggu psikis anak. Jadi hukuman itu ada secara psikis, itu mental, ya. Jadi itu yang membuat anak bisa jadi trauma. Misalnya ada anak suruh nyanyi, tetapi suaranya jelek, kita bilang suaramu jelek, fals, terus gak usah nyanyi, bikin telinganya buaya pecah. Nah, itu psikis, itu bisa mengganggu rasa perasaan anak-anak nanti. Itu nanti bisa terbawa sampai dia dewasa. Itu sama seperti saya juga pernah mendapatkan hukuman yang secara mental yang akhirnya bikin trauma sampai saya besar. Itu saya pernah merasakan seperti itu, ya. Jadi saya selalu berusaha agar apa yang saya alami di SD dulu tidak terjadi dengan siswa saya sekarang. Selanjutnya yakni adalah konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Konsekuensi ini terencana, ada kesepakatan. Misalnya anak-anak besok pakai sepatu hitam, anak-anaknya sudah tahu, sudah kan? Karena apa? Karena kita ngomong anak-anak pakai sepatu hitam, anak-anaknya sudah tahu. Loh, tapi besoknya ada yang pakai sepatu putih. Kira-kira apakah itu salah?
salah apa boten? Iya kan? Karena apa? Karena kita sudah bilang, nah besok pakai sepatu hitam, tetapi besoknya ada lupa. Nah, itu masuk konsekuensi. Jadi terencana, ya. Iya ya sepatuku, bisa tutup aja. Nah itu konsekuensi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Betul kan ketika ada yang pakai sepatu putih terus kita bilang sepatumu nanti, nah otomatis murid perasaannya apa? Tidak nyaman. Kemudian ada monitor, guru selalu memonitor murid ketika masuk, sepatu. Nah itu dimonitor terus. Ketika mau pulang, siapa nggak pakai sepatu? Nah itu dimonitor terus. Ini namanya konsekuensi. Jadi mereka tahu kalau mereka salah dan mereka tahu kalau mereka akan mendapatkan sanksi. Tapi itu terencana, ya. Selanjutnya yaitu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau antara perbedaan hukuman, konsekuensi sama restitusi, kalau restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Setiap siswa itu tidak ada yang sempurna. Sepinter-pintere arek pasti pernah melakukan kesalahan. Gak iso ya arek pasti dia pernah melakukan hal baik. Ya Pak, tidak semuanya anak itu wis dicap pinter terus. Nah, terus gak semuanya anak dibilang hari ini gak iso terus enggak. Ya, kita tidak boleh mengejas atau mengecap anak ini nakal, anak ini baik hanya karena satu kesalahan. Setiap anak pasti bisa berubah. Nah, jadi ini adalah proses memperbaiki kesalahan, di mana murid, ketika murid itu melakukan kesalahan, kita bisa membuat murid itu memperbaiki kesalahannya tanpa ada embel-embel hukuman, tanpa ada konsekuensi. Jadi dia mulai dari hatinya, mulai dari pikirannya, oh aku ini salah, jadi aku harus berubah tanpa ada hukuman. Kalau nggak balenya nggak hukum. Nah itu bukan restitusi. Lanjut, kita ke 5 posisi kontrol guru. Guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini contohnya. Guru sebagai penghukum seperti yang saya bilang tadi, itu ada contohnya, yakni misalnya, nah kamu lari 5 kali putaran lapangan, itu dihukum. Contohnya lagi, terus kamu terlambat push up, itu sebagai penghukum. Jadi hukuman bersifat psikis maupun fisik itu adalah peran guru sebagai penghukum. Tetapi ini saya sangat berusaha sekali untuk menjauhi yang namanya ini, ya, karena saya secara pribadi saya itu lebih suka jadi guru yang dicintai daripada guru yang ditakuti, ya. Yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Ini lebih ke arah mentalnya. Contoh kalimatnya, gara-gara kamu temanmu mendapat nilai jelek, itu membuat rasa bersalah ke anak. Terus ada lagi pertanyaan, misalnya, oh saya kecewa, kamu mau mengecewakan hati saya karena nilaimu tidak 100. Ya hati-hati ya ibu-ibu ya, itu dapat membuat anak jadi takut, itu dapat membuat anak
tapi untuk diajak sharing. Contoh kalimatnya ya ini seperti bagaimana kabarmu? Apakah kamu sudah makan? Ayo makan dulu, nanti sakit kalau tidak makan. Itu sebagai teman. Tanya saja, iya kabarnya nak? Ada masalah apa di rumah? Nah, itu adalah fungsi guru sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Contohnya, kenapa tidak pakai topi saat upacara? Kamu tahu kan konsekuensinya? Nanti pulang sekolah jangan lupa beli topi. Jadi itu adalah pantauan guru. Pantau saja. Kalau ini nggak benar, kita bantu perbaiki, kita kasih solusi. Selanjutnya ada sebagai manajer. Ini contohnya adalah kira-kira apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahan? Ini kita tanya. Jangan langsung dijudge kamu salah, tanya aja. Seperti misalnya sepatu tadi ya. Kita tanya, nah tahu nggak kamu kenapa dipanggil sama Bu Indah? Oh kira-kira kenapa kamu? Oh iya tahu Bu, ada yang salah. Biarkan dia cari tahu dulu kesalahannya apa. Setelah itu baru nanti kita tanyakan kalau dia sudah mendapatkan kesalahannya. Oh kesalahan saya pakai baju sepatu warna putih. Terus sekarang tanya nih, oh bagaimana cara memperbaikinya? Nah baru jawab lagi seperti ini. Dari sini ada pertanyaan ibu-ibu. Oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi tentang keyakinan kelas. Oke, baik. Sekarang kita ke keyakinan kelas. Ya, salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Keyakinan kelas. Jadi di mana kita dapat menerapkan ini di dalam kelas. Jadi kita ajak anak-anak mana yang baik, mana yang gak baik gitu ya. Akhirnya muncullah keyakinan kelas untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Ini adalah tentang keyakinan kelas ya. Selanjutnya ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak ya. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu tidak usah panjang, tidak usah bertele-tele, sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Tidak usah yang terlalu wow banget, itu tidak usah. Oke. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kalau membuat keyakinan kelas, ajak semuanya, jangan pilih seperti oh yang keyakinan kelas ini ketua, wakil, bendahara, sekretaris, jangan. Kita ajak seluruh kelas, kita bikin kesepakatan apa seperti yang di depan situ. Ada yang dalam beriman itu doa sebelum doa sebelum dan sesudah pelajaran ya. Maaf ya karena mata saya minus jadi nggak seberapa jelas. Oke.
Jadi doa sebelum dan sesudah pelajaran itu adalah keyakinan kelas karena dilakukan oleh semuanya dan dapat mudah diterapkan. Selanjutnya kita ke ini dia segitiga restitusi yang tadi saya bilang, yakni suatu proses dialog dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita sangat perlu menerapkan ini kepada peserta didik agar memunculkan dua hal ini, yang mandiri, yang tanggung jawab. Langkah pertama dari segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang sukses. Jadi seperti yang dikatakan, langkah pertama pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ya, ingat. Jadi kalau ada anak berbuat salah, berarti ada keinginan yang tidak terpenuhi. Misalnya kalau ada anak berantem, pasti ada alasannya, ya kan? Misalnya berantemnya karena rebutan jajan, itu berarti dia ada yang tidak terpenuhi, yaitu apa? Jajannya. Dia nomor buatan. Oke. Jadi itu seperti ini langkah awalnya. Kemudian ada lagi yang seperti ini, langkah kedua, yakni memvalidasi tindakan yang salah. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga merasa dipahami. Jadi kedua adalah memvalidasi tindakan salah. Konsep yang kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar. Kita harus tahu kebutuhan dasar anak ini apa. Oke, lanjut. Oke, nanti ini mungkin PPT-nya mau selesai, tapi setelah itu kita sharing-sharing sedikit ya. Yakni menanyakan keyakinan. Langkah ketiga yakni menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal, berarti dari dalam. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya, yakni berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Jadi penting sekali kita tanya ke anak, kalian itu pengennya apa sih? Gitu. Sangat penting ditanyakan, kalian tuh pengennya yang seperti apa? Selanjutnya ini ada sedikit video. Ya, ini ada sedikit video, tapi nggak ada suaranya ini. Ini adalah salah satu siswa saya yang ibu-ibu ya. Ya, ini nanti saya jelaskan. Anak ini, siswa saya ini yang paling ganteng ya. Itu mungkin ada dalam suatu kasus, bukan kasus sih,
biasa ya Bapak Ibu ya, mungkin berantem itu adalah hal yang biasa. Jadi siswa saya ini namanya Jojo, dia terlibat satu pertengkaran ya. Itu pertengkarannya hanya masalah, kalau anak zaman sekarang itu saling lok-lokan orang tua. Biasanya anak zaman sekarang seperti itu, yaitu saling ini kasusnya saya tanyakan, kamu kenapa berdua salah? Tapi saya tidak ingin mengejas dulu. Saya ingin tanya dulu, apa yang terjadi? Kamu dengar ada hal seperti ini, kamu habis berantem. Kemudian dia bilang, oh iya Bu, saya ada orang tua saya pekerjaannya dibuat bahan lelucon. Nah itu adalah salah satu bentuk kasus ya, akhirnya terjadilah yang namanya pertengkaran. Nah pertengkaran ini setelah pertengkaran saya tanya, oh alasannya seperti ini. Saya tidak langsung menyalahkan kamu, jangan seperti itu, tidak. Mungkin dia bertengkar pasti dengan alasan membela diri, ya kan? Sekarang anak mana yang ingin orang tuanya dijadikan bahan olok-olokan, ya. Jadi saya bilang ke dia, oh ya, gue bangga karena kamu punya sifat untuk mempertahankan diri, membela apa yang kamu anggap benar, tetapi caranya salah. Terus saya tanyakan lagi, lalu bagaimana cara yang benar? Akhirnya dia bilang cara yang benar itu adalah datang ke ibu guru. Kita nggak boleh main hakim sendiri, kita datang ke ibu guru, baru itu adalah cara yang benar. Kemudian saya tanyakan lagi, kemudian langkah selanjutmu apa? Dia bilang, saya akan minta maaf ke anak. Kita tanyakan lagi, nilai keyakinan kelasmu apa? Dia bilang, nilai keyakinan kelas saya itu saya harus menjaga keharmonisan dan kerukunan. Ya, itu adalah nilai keyakinan kelas mereka. Oke. Itu salah satu contoh penanda di 3 restitusi. Maaf lah, terima kasih. Saya juga sudah terima kasih, tapi kita lebih ke arah sharing ya Bu ya. Di bagian sini di bagian ini tadi yang saya bilang hukuman ya, saya tadi pernah cerita bahwa hukuman ada hukuman secara psikis dan ada hukuman secara fisik. Kebetulan waktu saya SD dulu, ini kisah nyata dulu, kisah nyata, nanti bisa masuk YouTube ya. Oke, jadi saya waktu itu waktu kelas 3 SD, saya itu adalah, bisa dibilang saya adalah korban bully waktu saya di SD. Saya tidak punya teman satupun, tidak punya waktu saya di SD. Kenapa? Karena saya adalah siswa pindahan dari Surabaya. Ya, sedangkan mungkin ada jadi sesuatu yang aneh gitu buat mereka. Saya tidak punya teman, dan kebetulan saya punya seorang guru pada waktu itu. Ya, guru saya waktu itu ada kegiatan mungkin sebelum 17 Agustus ya, selalu ada kegiatan menyanyi bersama ya. Saya sudah ikut latihan ibu-ibu, saya sudah ikut latihan. Kalau Agustus berarti latihannya sekitar bulan Juni saya latihan nyanyi terus. Posisi saya mau pentas waktu itu kan sudah dibadani cantik kan, kita pakai rok merah putih lah, kita kasih biasa gitu. Ketika mau pentas
bilang ke saya, intinya dia itu bilang seperti ini katanya, itu penampilan satu penampilan lagi. Saya orangnya bilang begini waktu itu, enggak, maaf ya, kamu udah usah ikut nanti. Kenapa Bu? Ya karena suaramu jelek lah itu. Dari itu pun posisi saya sudah latihan 2 bulan, saya sudah pakai baju pentas ya, itu kurang 3 menit saya disuruh ganti baju. Terus saya bilang, oh ya karena saya masih kecil kan, saya kan takut bilang, oh iya Bu gitu. Terus nggak sampai situ, ternyata guru saya itu turun melepas juga kostum yang saya pakai. Terus kostum lepasan dia dipakai anak ini, suaranya lebih bagus. Ya, itu adalah pengalaman. Ini tadi ke arah sini mungkin tadi, bukan masuk ke hukum tetapi ke sini. Kasih sayang dan rasa diterima. Nah, posisi di situ saya merasa kok gini, berarti suara saya jelek. Akhirnya sampai saya besar, mungkin sampai sekarang, saya kalau disuruh nyanyi saya nggak berani. Karena saya nggak pernah latihan nyanyi sama sekali. Kalau disuruh nyanyi selalu fals, nggak pas suara saya. Ya itu adalah hal sesuatu perasaan yang dimana saya merasa tidak diterima oleh teman-teman saya. Akhirnya setelah kejadian itu, teman-teman saya yang lainnya, kan saya sudah tidak punya teman. Terus ada guru yang bilang seperti itu, teman-teman yang tidak suka akhirnya semakin membuli pada waktu itu. Makanya saya selalu tanamkan dalam hati, kalau saya jadi guru, saya tidak ingin murid saya mengalami hal seperti saya. Terus itu pengalaman kedua, kita masuk ke hukuman. Pada waktu itu SD kok, keluarga SD. Pada waktu itu saya rekreasi di Jatimpak pertama. Ya, Jatimpak pertama. Di Jatimpak 1, saya kan seperti saya dulu sudah punya teman. Saya tuh jalan sendiri. Ada sebuah figura kupu-kupu. Ada 2 teman saya cowok, itu kan nakal banget zaman dulu, mungkin bahasa seperti itu. Dia menjatuhkan figura kupu-kupu di Jatimpak 1. Kemudian dia panggil guru. Dia bilang, bu, jatuh. Yang jatuh kan siapa? Enggak, seperti itu. Karena posisi saya nggak ngapa-ngapain, saya toleh gitu ya. Dan yang kebetulan kalau zaman dulu kan masih sering ada guru yang main hukuman fisik ya. Jadi pada saat itu si guru itu tadi tidak tanya ke muridnya, tidak tanya ke saya apa benar atau enggak, langsung diterima mentah-mentah. Dan hukuman fisik yang saya dapat waktu saya SD, yakni saya dicubitin. Jadi seluruh badan ini semuanya itu memar, dicubitin gitu. Intinya, wah enak gitu. Itu bener-bener takut. Saya takut banget. Kalau saya orangnya masih hidup, kalau saya ketemu masih takut karena ada trauma itu tadi. Jadi ketika di Jatimpak tadi figuranya jatuh, bukan saya mau membela diri tetapi tidak didengarkan. Akhirnya itu tadi dicubitin sampai merah-merah di situ. Dan saya tuh memang anaknya orangnya sulit nangis ya. Jadi meskipun dicubit kayak apa, saya diem main. Tapi saya takut dan itu membekas sampai sekarang. Jadi kalau ketemu sama guru saya yang dulu itu takut. Benar, padahal orangnya sudah tua loh. Kalau saya kan karena badannya kan besar kan, ada perasaan trauma seperti itu. Itu kan tidak terencana. Saya nggak tahu kok tiba-tiba ada figura jatuh, tiba-tiba saya disalahkan dan tiba-tiba saya dapat hukuman
saya dapat waktu itu bukan hanya psikis, tapi fisik juga. Jadi dia dijiwet, dia diomeli, dia disalahkan. Ini gara-gara kamu, padahal ya saya nggak ngapa-ngapain. Itu adalah hukuman. Ketika ke SMP, saya juga dapat lagi satu hukuman dari guru matematika. Pada waktu itu matematika adalah pelajaran yang sulit ya, mungkin pada waktu itu. Ketika saya disuruh maju, saya nggak bisa mengerjakan. Akhirnya hukumannya waktu di SMP dulu itu biasa kaki diangkat satu, telinga dipegangin seperti ini. Itu hukuman ketika di SMP. Akhirnya setelah dapat hukuman itu saya malu kan diketawain. Ya, ketika malu diketawain, akhirnya besoknya saya belajar. Ketika disuruh maju, saya bisa, tetapi respon dari teman dari guru saya itu dia nggak bilang wah hebat sekali, enggak. Apa yang dia katakan? Yang dia katakan, kamu tentu sombong loh, ya kan? Jadi posisi itu waktu saya jadi murid, aku ingin belajar, aku ingin gak belajar salah, nilaiku api kok malah dituduh nyuntuh, ya. Akhirnya kan ada perasaan lagi kayak wis gak usah belajar aja, wis mau belajar dan percuma. Nah itu, jadi kita sebagai pendidik yang harus benar-benar kita jauhi adalah menjas anak tadi. Kita harus tidak boleh memberikan hukuman ya Bapak Ibu ya. Kalau kita usahakan sebisa mungkin jangan kita menghukum anak, kita harus membudayakan budaya positif. Kalau bisa kita menggunakan segitiga restitusi tadi ya, jangan sampai apa yang saya alami dulu dialami oleh murid saya. Itu moto yang saya pegang sampai saat ini di kelas adalah itu. Jadi saya benar-benar sangat-sangat bully. Kenapa? Karena saya juga tahu rasanya dibully seperti apa. Saya tahu rasanya tidak punya teman seperti apa. Saya tahu rasanya ketika guru pilih kasih seperti apa. Jadi apa yang rasa yang tidak nyaman itu tadi, saya selalu berusaha untuk murid saya tidak mengalami. Saya ingin jadi guru yang dicintai, bukan guru yang ditakuti. Dari saya seperti ini, mungkin ada pertanyaan, ibu-ibu. Mas, Bu Titin. Ya, alhamdulillah. Sekian dari saya ucapkan baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih banyak. Ngapunten sudah mengganggu waktu panjenengan mengajar, ngapunten sudah merepotkan, tapi saya harap apa yang saya sharingkan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tadi dengarnya katanya kamu tadi bertengkar ya. Ya, berbuat salah itu wajar ya Jo ya. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna Jo. Benggar pun juga pernah melakukan kesalahan. Tidak apa-apa. Benggar tidak ingin bertanya siapa yang salah, siapa yang benar. Benggar tidak ingin menanyakan itu. Tetapi Bu Enggar ingin tanya langsung ke Juju, kenapa sih tadi ada kejadian seperti tadi, kenapa Ju? Tadi itu menyebarkan nama baik
orang tua saya. Terus Saya kan nggak terima bu, orang tua saya dibuat mainan. oke. Akhirnya saya kerja di kami. Gitu. Oke. Ini ada beberapa hal positif dan negatif pastinya Jo ya. Kamu cukup boleh bangga karena kamu kan pasti melakukannya untuk mempertahankan diri. Benar. Kamu melakukan itu biar biar memberi efek biar Reski itu tidak melakukan hal itu lagi. Ya, itu benar. Tapi juga ada yang salah, yaitu satu, kamu tidak boleh main hakim sendiri pastinya, ya kan? Nah, daripada berantem kan lebih baik kamu bilang ke bapak ibu guru, kalau ada Pak Wahyu bilang Pak Wahyu, kalau ada bengkel gitu ya. Oke, terus menurut Jojo, kira-kira keyakinan kelas kita itu tidak boleh apa? Berantem. Ya, betul. Kita punya keyakinan kelas kita itu tidak boleh berantem, ya kan? Kan nilai-nilai itu kan tidak boleh berantem itu kan berarti kan otomatis kan harus menjaga kerukunan. Ya, sekarang menurut Jojo apa yang harus dilakukan Jojo sekarang? Minta maaf. Minta maaf. Bisa? Ya.